Ya, Y. oke. Sudah, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safa dan Pak Thohir yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu kembali. Ya, pada kesempatan ini kita sedang menyiapkan materi berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan di program Sekolah Penggerak. Kali ini kita belajar untuk menyampaikan presentasi kepada Bapak dan Ibu. Nanti kemungkinan kita modelnya seperti ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, mohon barangkali saya dibantu. Ini mohon maaf ditunggu, saya siapkan dulu. Ya. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan asesmen. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak Rafiq. Sudah, Oke, ya? bagus. Nah, ini masih harus berjalan, ya. Alhamdulillah. Oke, monggo. Asesmen formatif dan sumatif. Bapak-bapak yang saya hormati, di materi ini itu biasanya kalau anak-anak sekarang itu biasanya bilang yang paling seksi. Kenapa? Karena ini nanti yang akan dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, termasuk nanti di satuan pendidikan juga memerlukan harus pemahaman ini harus sama dan harus benar. Kalau pemahamannya nanti keliru, efeknya nanti di akhir pembelajaran juga nanti akan jadi masalah. Pada asesmen ini ada dua, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Di asesmen formatif itu lebih ditekankan ada dua hal, yaitu sebagai dan untuk, as, for. Jadi di asesmen formatif itu, asesmen itu digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi di proses pembelajaran, asesmen itu digunakan untuk bisa merefleksi proses pembelajaran. Sudah benarkah pembelajaran itu, nanti hasilnya bisa dilihat dari asesmen itu sendiri. Sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran, asesmen itu akan menampakkan hasilnya dari situ. Itu untuk yang pertama sebagai. Kemudian yang kedua, untuk asesmen itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Setelah diketahui hasilnya, setelah direfleksi bagaimana hasil dari asesmen formatif, maka asesmen itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu gurunya ada sesuatu yang kelupaan, kelewatan, atau kurang apa. Di sini kesempatan itu setelah dilakukan proses asesmen formatif. Itu untuk yang formatif ada dua. Kemudian yang sumatif itu sebenarnya juga ada yang sama irisannya. Kedua-duanya irisannya sama, yaitu yang diuntuk atau yang di for itu untuk proses perbaikan. Jadi baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif itu kedua-duanya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang membedakan lagi dengan asesmen formatif, di asesmen sumatif itu, asesmen ini digunakan sebagai evaluasi akhir proses. Jadi kalau formatif itu di tengah proses, sedangkan kalau sumatif prosesnya di tengah-tengah itu juga ya, di akhirnya juga ya. Ya, sehingga kalau ditimbang bobotnya jelas lebih banyak yang asesmen formatif. Kemudian Bapak-bapak yang saya hormati, di konsep asesmen formatif dan sumatif itu dibedakan. Kalau asesmen formatif itu lebih menekankan pada evaluasi proses, seperti yang saya sampaikan tadi, sedangkan kalau di asesmen sumatif itu ditekankan pada akhir pembelajaran. Kemudian yang asesmen formatif yang berikutnya itu sebagai umpan balik berkala dan berkelanjutan. Jadi di tengah-tengah itu nyambung terus, kegiatannya rutin terus. Tapi kalau yang sumatif itu hanya di akhir saja. Kemudian asesmen formatif itu dapat diberikan oleh guru, teman, atau dirinya sendiri. Sedangkan kalau yang di asesmen sumatif itu diberikannya oleh guru itu sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, sedangkan untuk asesmen formatif bagi guru itu untuk menguasai, untuk mengawasi proses pembelajaran murid. Itu yang pertama bagi guru. Kemudian memastikan perkembangan murid, dan yang ketiga untuk mengecek pemahaman murid. Itu untuk guru.
Sedangkan untuk siswa, asis formatif itu digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dirinya sendiri, membangun pengetahuan, dan seterusnya. Bisa dilihat di tampilan yang seperti di atas. Saya kira itu Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon saran masukannya, barangkali ada yang bisa saya gunakan nanti ke depan untuk saya sampaikan kepada Bapak-Bapak guru di sekolah saya. Terima kasih. Mohon Pak Safa sama Pak Thohir memberikan masukan, barangkali sepatah dua kata. Monggo Pak. Terima kasih Pak Rafiq, sudah bagus tampilannya. Hanya saya menekankan aja Pak Rafiq. Jadi prinsipnya Pak Rafiq, di lapangan nanti asesmen formatif itu penekanannya jauh lebih besar dari sumatif, gitu Pak ya? Yes, setuju Pak. Betul. Ya itu aja Pak, terima kasih. Itu yang saya Matur sampaikan. nuwun sangat Pak Safa. Pak Thohir, mohon masukannya Pak Thohir. Atau pertanyaan, boleh Pak? Tampilannya sudah sangat bagus Pak Rafiq. Ya, isinya juga sudah bagus. Ya, mudah-mudahan ini nanti saya bisa menjadi belajar lah. Saya bisa belajar kepada Pak Safa, kepada Pak Rafiq untuk bisa menyampaikan yang lebih baik. Iya. Saya kira begitu Pak Rafiq, setuju. Matur nuwun Pak Thohir, Pak Safa, masukannya mudah-mudahan ke depan kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan sekolah penggerak ini bisa maksimal sesuai dengan harapan dari pemerintah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.